내가 책임지면 되지. Nah, maksud dan tujuan dari judul film ini nggak akan Om bedah langsung. Nanti silahkan teman-teman cek alurnya. Kira-kira yang hot-hot itu apa? Apakah adegan cocok tanam dan pergenjotan duniawi? Atau ada gebrakan-gebrakan dan inovasi pola baru dari Mbak Tato yang akan mengagetkan kita dari scene-scene film ini? Yang paling penting ya kita tahu, di mana Mbak Tato berulah, disitulah pertahanan rudal kita terancam pecah. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai. Di awal film kita akan melihat sepasang kekasih bernama Jung Yi alias Mbak Tato dan Hyung yang ada di sebuah hotel. Mereka berdua sedang bertemu pengelola hotel untuk membicarakan uang sewa. Iya, ternyata mereka berdua ini lagi nyari hotel murah untuk bisa tinggal dan menghabiskan hari-hari bersama. Pemilik hotel berkacamata itu bernama Le Hari. Singkat cerita, karena fasilitas dan harganya cocok, Jung Yi dan Hyung pun langsung minta agar mereka bisa langsung mengecek dan masuk ke kamar hotel milik Le Hari tersebut. Ketika Jung Yi dan Hyung selesai beres-beres dan mandi, mereka berdua melanjutkan ngobrol ngalur ngidul di atas kasur. Udah, nggak perlu ditanya lagi, rapat tertutup itu langsung paripurna dengan aksi cocok tanam dan pergenjotan duniawi. Ya iya sih, kalau tidur berdua ya berarti tidur. Kalau melek berdua itu yang bahaya, ya nggak gengs? Ya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ketika Jung Yi dan Hyung melakukan kolaborasi serabi lempit dan rudal, Le Hari ternyata berada di dekat situ dan mendengarnya. Nah, ketika menikmati suara pemersatu semesta itu, Le Hari ditelepon oleh teman mancingnya. Sehingga dia terpaksa mengangkat telepon di dekat kamar Jung Yi dan Hyung. Gak disangka-sangka, pas Le Hari sedang menelpon, Jung Yi alias Mbak Tato dan Hyung keluar mendapati Le Hari ada di dekat kamar mereka. Le Hari malu sekali karena dia memang lagi membayangkan Jung Yi. Apalagi ia ketahuan nongkrong dekat kamar pasangan itu. Yang artinya Le Hari tahu dong bahwa Jung Yi dan Hyung sedang cocok tanam bersama. Jung Yi dan Hyung ini ternyata pamit keluar sebentar mau cari angin dan jalan-jalan aja di sekitar hotel. Le Hari yang ditinggal sendirian benar-benar merasa sepi dan malah kebayang suara-suara Jung Yi dan Hyung di kamar tadi. Karena Le Hari udah lama hidup sendirian, paman kacamata ini lalu berusaha keras mencari link film-film yang bagus-bagus. Seperti beberapa ponakan-ponakan online Om Bigos yang suka berburu link, ya kan? Setelah berhasil menemukan link dan video yang ia sukai, Le Hari melakukan pelayanan terpadu berbasis otodidak terhadap rudalnya sendiri di ruang tamu hotel. Scene kemudian berpindah pada Jung Yi yang sedang ngobrol di warkop bareng temannya yang bernama Sora. Selidik punya selidik, Sora ini ternyata juga lagi cari tempat buat nginep karena rumahnya sedang direnovasi. Pas banget ya kan? Jung Yi langsung merekomendasikan hotel milik Le Hari untuk Sora. Menurut pengalaman Jung Yi, hotel Le Hari itu nyaman dan keamanannya terjamin. Apalagi harganya murah banget. Gak pakai lama lagi, Jung Yi langsung mengantar Sora ke penginapannya dan memperkenalkannya dengan Le Hari. Le Hari nampak gak fokus karena disuguhi aneka view gunung dan lembah yang mengalihkan dunianya. Sora dengan manis-manis manja mencoba menyampaikan pada Le Hari bahwa ia membutuhkan kamar untuk dia tinggali sementara waktu selama rumahnya direnovasi. Dengan riang gembira, Le Hari mengiyakan curhatan Jung Yi dan Sora. Lalu secepat kilat menyiapkan kamar untuk perempuan cantik ini. Singkat cerita, malam harinya Sora mandi dan membersihkan diri. Le Hari yang tahu akan hal itu lalu mendatangi kamar mandi dan berniat mengintip Sora. Tapi karena nggak berani, Le Hari memutuskan mencuri bungkus serabi lempit Sora sehabis Sora mandi dan kembali ke kamarnya. Seperti biasa, Le Hari melakukan pelayanan terpadu berbasis otodidak terhadap rudalnya sendiri. Le Hari ini ternyata anggota pemburu serabi lempit alias serabi lempit mania ya. Ketika Le Hari sedang melakukan semua itu, tiba-tiba Sora masuk untuk menanyakan soal keran air yang mati. Pelanggan hotel satu ini bukannya kaget malah senang melihat atraksi Le Hari itu. Tanpa berlama-lama, keran mati di kamar Sora pun ditinggal. Sementara keran di kamar Le Hari diurus dengan baik oleh Sora.
Dan bercocok tanamlah mereka berdua itu. Esok paginya terlihat Sora ngobrol dengan temannya Jung-i. Sora mengatakan pada Jung-i bahwa semalam Sora telah melakukan pergenjotan duniawi bersama Lek Hari. Meskipun rudal Lek Hari hanya sebesar lombok rawit, Sora senang karena dia mendapatkan imbalan menginap gratis di hotel. Percakapan dua teman ini didengar oleh Yung dari balik jendela. Yung lalu mengajak Jung-i ngobrol empat mata. Tanpa diduga, Yung malah menyuruh kekasihnya melakukan hal yang sama seperti Sora supaya mereka bisa menginap gratis. Ini pasangan agak melengse otaknya ya. Tapi ya kejadian juga. Aduh. Karena dukungan dari Yungers, Yung maksudnya, Jung-i langsung melancarkan kode-kode pada Lek Hari siang harinya. Jung-i masak serabi yang gak dilempit untuk Lek Hari. Singkat cerita, Jung-i langsung frontal saja minta cocok tanam dengan Lek Hari supaya nggak perlu bayar hotel. Waduh, meski malu-malu badak, Lek Hari menerima tawaran itu. Langsung masuklah mereka ke kamar dan akhirnya pergenjotan duniawi dan cocok tanam terjadi antara Jung-i dan Lek Hari. Suatu rezeki nomplok yang amat nggak terduga buat Lek Hari. Di akhir film nampak Lek Hari yang amat antusias telepon teman mancingnya. Ia bercerita bahwa secara bisnis ia rugi, tapi ia mendapatkan rezeki lain yang membuatnya senang sekali. Dan cerita pun selesai. Gimana gengs alur filmnya? Mbak Tato dan temannya kali ini kembali berulah ya gengs. Kalian Mbak Tato mania sejak nonton video atau alur film berjudul apa? Hehehe. Kisah di Hotes ini sebenarnya sangat ringkas dan gak terlalu kompleks. Intinya ya pengen dapat kemudahan dan harga yang murah atau keuntungan lah ya. Lalu ya berusaha menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan yang dimaui itu. Jung-i dan Hyung butuh penginapan murah awalnya dan udah dapet kan tuh. Tapi karena hasutan Sora yang dengan menawarkan serabi lempit bisa nginep gratis, ya diambil juga itu akhirnya sama Jung-i dan Hyung. Ya dan kebetulan Lek Hari juga belum lancar mengendalikan diri sehingga tawaran itu membuatnya merugi. Manusia emang gak pernah puas ya geng. Supaya ya sadar kalau ukuran nyaman dan menyenangkan buat masing-masing orang itu beda. Ada yang dapat murah udah syukur. Ada yang dapat murah tetap aja belum puas dan pengen gratis. Ya intinya jangan terlalu mendesak orang lain, harus punya ukuran dan definisi nyaman yang sama kayak kita. Sebaliknya juga jangan mudah kepengaruh standar enak dari orang lain, supaya hidup lebih enjoy dan keseharian juga nyaman. Siapa yang setuju nih gengs?